Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat berjumpa kembali dengan Bapak. Kita akan melanjutkan pembahasan di tema 2, subtema 1, pembelajaran keempat. Jangan lupa kalian berdoa dulu sebelum memulai pembelajaran. Tetap jaga kesehatan, tetap semangat dalam belajar. Tujuan pembelajaran kita hari ini diantaranya yaitu setelah membaca teks, kalian mampu menulis peristiwa penting tentang semangat persatuan dan kesatuan berdasarkan teks sejarah menggunakan aspek apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana dengan menggunakan kalimat efektif. Setelah berdiskusi, kalian mampu mengidentifikasi contoh manfaat persatuan dan kesatuan dalam kehidupan masyarakat sekitar. Dan yang ketiga yaitu setelah berdiskusi, kalian mampu menuliskan contoh manfaat persatuan dan kesatuan dalam kehidupan masyarakat sekitar. Kita langsung saja ke pembahasan. Menjaga kerukunan di lingkungan tempat tinggal itu merupakan tugas setiap warga. Persatuan sangat dibutuhkan untuk mencapai tujuan. Segala perbedaan yang ada dikesampingkan untuk kepentingan bersama. Terkadang perbedaan yang dimiliki oleh suatu kelompok dapat memperkaya keputusan yang diambil. Menjelang proklamasi kemerdekaan Indonesia terdapat beberapa peristiwa penting yang perlu kita ketahui, di antaranya yaitu sebagai berikut. Tanggal 9 Agustus 1945, Insinyur Soekarno, Muhammad Hatta, dan Dr. Rajiman Widyodiningrat pergi ke Dalat, Saigon, Vietnam untuk bertemu dengan Marsekal Terauchi, Panglima Besar Tentara Jepang di Asia Tenggara. Panglima tersebut menyampaikan informasi kepada pemerintah Indonesia bahwa Jepang akan memberikan kemerdekaan kepada bangsa Indonesia. Saat itu tentara Jepang sedang terdesak oleh tentara sekutu. Beberapa wilayah Jepang dijatuhi bom oleh tentara musuh. Untuk menarik simpati rakyat Indonesia, Jepang memutuskan untuk menghadiahkan kemerdekaan. Pertemuan antara Panglima Jepang dan pemerintah Indonesia memicu pertentangan di dalam negeri. Terjadilah perbedaan pendapat antara tokoh golongan tua dan golongan muda. Golongan muda tidak ingin kemerdekaan Indonesia diatur oleh Jepang. Mereka menginginkan proses kemerdekaan Indonesia disiapkan oleh bangsa Indonesia tanpa ada campur tangan asing. Berdasarkan bacaan tersebut, jawablah beberapa pertanyaan berikut menggunakan 5W plus 1H. Kemudian jawaban kalian tersebut buatlah menjadi peta pikiran yang benar. Kalian telah belajar cara membuat peta pikiran di pembelajaran sebelumnya. Buka kembali, ulang kembali bagaimana cara membuat peta pikiran yang benar ya. Pertanyaan pertama yaitu apa? What? Apa janji yang diberikan Jepang kepada Indonesia? Yang kedua, mengapa? Why? Mengapa terjadi perbedaan pendapat antara golongan tua dengan golongan muda? Yang ketiga, siapa? Who? Siapa panglima besar tentara Jepang di Asia Tenggara? Selanjutnya yaitu di mana? Where? Di mana Insinyur Soekarno, Muhammad Hatta, dan Dr. Rajiman Widyodiningrat menemui Marsekal Terauchi? Kapan atau when? Kapan Insinyur Soekarno, Muhammad Hatta, dan Dr. Rajiman Widyodiningrat dipanggil ke Dalat, Vietnam? Selanjutnya bagaimana? How? Bagaimana cara Jepang menarik simpati rakyat Indonesia? Itulah 6 pertanyaan yang harus kalian jawab. Kemudian jawaban-jawaban kalian tersebut buatlah ke dalam peta pikiran. Ingat, peta pikiran itu bentuknya diagram ya. Seperti yang telah Bapak jelaskan di pembelajaran sebelumnya, kalian buka kembali bagaimana cara membuat peta pikiran yang benar. Tugas yang kedua yaitu berbicara mengenai kerukunan. Apakah kamu telah menerapkan nilai-nilai kerukunan terkait persatuan dan kesatuan dalam kehidupanmu sehari-hari? Jawablah 2 pertanyaan berikut. Yang pertama, jelaskan dan beri 3 contoh kegiatan dan perbedaan yang ada. Nomor 2, apa manfaat yang kamu peroleh dari nilai-nilai tersebut? Tulislah 3 manfaat yang kamu rasakan. Itulah 2 tugas yang harus kalian kerjakan hari ini. Seperti biasa, tugas kalian dipoto, kemudian hasilnya dikirim japrik ke Bapak ya. Terima kasih telah menyimak video pembelajaran kali ini. Kita berjumpa di pembelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.